Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai pagi ini kita semua masih ada sebagaimana kita ada. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ini saatnya berdiri di altar.
ini kami semua masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi semua itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Di pagi ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari hadiri dengan ibadah kami, supaya Tuhan saja yang kami tinggikan, kami puji dan kami muliakan. Kami siap memuji-Mu Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa memuji Tuhan? Kita akan bicara yang berkata, mari kita semua umat pilihan Allah. Kita dipilih dari segala bangsa.
Yesus pada hidupku, berkuasa percaya untuk sepanjang. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan kita akan memberikan testimoni yang pertama. Umat Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami kesehatan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan, dan ajarkan Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan atas setiap napas yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sementara Tuhan kami akan memberi, biarkan kami memberi yang terbaik yang ada bagi kami Tuhan Yesus, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan yang akan membalas berkali-kali lipat kali ganda Tuhan untuk setiap hati kami memberi Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil bersembahan jalankan kita akan pujian yang berkata, hatiku rindu Tuhan, rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, memberikan hanya padamu. Jiwa rindu Tuhan, selalu dalam harimu, agar hidupku selalu di hadapanmu. Pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagu
Roh yang hidup dan hidup. Tidaklah tidak. Kehidupan sehari-hari kita adalah berjuang. Perjuangan terus. Amin. Tidak akan pernah, selama hayat masih di kandung badan, selama dicubit kita itu masih sakit, kita masih ada di dalam perjuangan. Dan perjuangan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus tak ayo kembali.
Coba tarik nafas kita dalam-dalam. Saya nggak tahu yang sudah pernah ke Firdaus. Yobel pernah ke Firdaus kan ya? Pernah lewat ruang ICU Firdaus? Waktu itu ada nggak? Ada pasien nggak? Apa Yobel pasien? Tapi yang saya tahu, waktu di ICU, orang itu semua sudah pakai ventilator, sudah pakai alat pernapasan, sudah semua pakai lengkap. Ya, nafas dibeli, biarpun cuma nafasnya Senin Kamis, itu dibeli. Coba sekali lagi kita tarik nafas dalam-dalam. Bebas, apalagi baru hujan tadi malam, clear, Jakarta clear. Saya lihat, wih panas, tapi bukan saya panasnya itu yang saya lihat, langit biru, langit biru yang Tuhan kasih buat kita. Itu adalah harapan hidup yang kita semua. Selama mata kita masih bisa melihat langit itu harapan. Kecuali setiap hari yang kita lihat mendung terus, ya, gelap terus. Tapi paling tidak waktu matahari terbit, dia menyinari. Tuhan mengizinkan matahari itu menyinari orang-orang yang baik, bahkan orang-orang yang jahat. Pagi hari ini saya tidak berbicara masalah itu. Saya mau berbicara masalah perjuangan, ya, berjuang demi berkat yang dari Allah. Saya tidak bikin slide, sengaja memang saya tidak bikin slide, supaya kita benar-benar fokus untuk dengar dan baca firman Tuhan. Karena ada ayat yang panjang, kita akan baca di dalam Kejadian 32 ayat 23 sampai 30. Kejadian 32 ayat 23 sampai 30. Kita baca sama-sama. Mau berdiri, mau duduk, silakan. Tapi sudah diajar dengan firman. Pembacaan pertama dalam firman Tuhan, kita berdiri, kita hormati. Baik, kita berdiri semua. Kejadian 32 ayat 23 sampai 30. Ayat yang ganjil, para pria baca bersama dengan saya. Mau di handphone, mau di Alkitab, mau di depan, standby ya, ya. Karena akan banyak-banyak ayat yang akan keluar. Ya, ayat ganjil para pria baca bersama dengan saya, ayat yang genap para wanita, dan ayat ke-30 terakhir kita baca sama-sama. Katakan amin kalau sudah dapat. Para pria, 2, 3. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggalnya seorang diri dan seorang laki-laki berdua dengan dia sampai pada Misri. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Sama-sama. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah berdoa Allah kepada hamba, tetapi nyawaku tertolong. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita percaya pemeliharaan Allah itu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Karena sampai detik ini, makanya saya baru melihat ada jiwa-jiwa baru, ya, ada yang baru menikah, ada yang memang sebentar lagi mau punya anak, ada. Amin dong. Kalaupun memang teman urung mau tambah lagi, ya. Semua
itu berkat Tuhan yang kita akan nikmati di masa yang akan datang. Tapi kita mau pelajari sesuatu. Biarpun kita percaya pemeliharaan itu sempurna, pemeliharaan Tuhan itu sempurna, tapi tidak ujung-ujung pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu turun dari langit dalam hidup kita. Ya, akan ada banyak hal-hal yang keras yang firman Tuhan akan sampaikan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan itu tidak berkat Tuhan itu tidak dipaksa. Tuhan, aku butuh berkat Tuhan, turunlah. Kecuali kalau berdoa untuk orang sakit, ya. Apalagi kalau orang-orang Sumatera Utara, Yesus, kau lihat anakku ini, dia sakit, sembuhkan lagi. Malaikat cuma bilang, asal banget dia semua bos. Tapi bisa sembuh. Apa adanya berhadapan dengan Tuhan itu apa adanya, ya. Biarpun kita ini lagi susah, Tuhan Engkau tahu aku lagi susah. Tuhan Engkau tahu aku butuh uang kontrakan. Tuhan Engkau tahu aku butuh anak-anakku ini bisa terus melanjutkan sekolah. Tuhan aku tahu pemeliharaan dan pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupanku. Walaupun aku lagi gak ada masalah. Siapa yang tahu masa depan? Ada yang tahu masa depan? Coba tolong angkat tangan. Saya pernah sampaikan, masa depan kita cuma sejauh GPS. Dari sini kita buka GPS semua sampai di Semper. Ya. Sudah sampai di Semper, sudah selesai. Tugasnya selesai. Kita cuma bisa melihat di jalan. Oh ya, ini jalan menuju mana ya yang lebih dekat? Apakah menuju lewat Bodet atau lewat Pegangsaan 2? Karena di situ bisa, oh jalurnya biru, jalurnya kuning, jalurnya merah kalau lewat Bodet. Kita bisa atur sendiri. Kita bisa atur hidup kita cuma sejauh itu. Selebihnya sudah bye-bye. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita meminta Tuhan, kita berjuang Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu janganlah sebagai satu kepercayaan yang pasif. Kepercayaan yang pasif itu cuma bisa terima, ya sudah, mau hidup, mau tidak. Makanya tadi saya ajak kita nafas sama-sama. Sebenarnya itu kita menikmati berkat Tuhan yang pasif. Iya, kita langsung terima kok, langsung bisa dinikmati. Coba tarik nafasnya, bebas. Tapi makanya waktu di dalam ICU itu nafas dibeli, oksigen dibeli. Betapa orang itu menghargai hidup waktu ada di dalam. Paling gampang untuk mendoakan orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya di tempat itu. Kayak begini lagi sehat-sehat, kamu mau nggak bertobat terima Yesus sebagai Juru Selamat? Biarpun kita ini adalah orang-orang Kristen, biarpun kita ini adalah orang-orang yang percaya, tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, sama aja. Kita cuma bisa menuntut, sampai kita nggak bisa berbagi. Saya pelajari dalam satu kondisi. Waktu saya ada di atas, maksudnya saya ada di pesawat. Ya Tuhan, saya bukan enak-enakan untuk pergi. Tidak. Dan saya mau sampaikan bahwa saya berangkat memang benar-benar untuk melayani Tuhan. Saya berangkat bukan karena saya untuk memenuhi tanggung jawab dan memenuhi tugas dari gereja, tidak. Tapi yang saya tahu waktu saya berangkat, saya percaya ada jiwa-jiwa di neraka. Kenapa kok kesini nggak masuk di Jakarta? Kalaupun memang Anda mau tanya serius, nanti bisa ngobrol sama saya. Kenapa kok nggak banyak masuk di Jakarta? Ada apa? Biar itu menjadi pembicaraan anak-anak kita. Tapi yang saya tahu, waktu saya berangkat, saya pergi keluar, Tuhan, aku tinggalkan keluarga. Nih, perhatikan baik. Aku tinggalkan istri dan anak.
Itu pertanyaan kedua waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan full. Dan pertanyaan itu tidak sempat saya tanyakan. Kalau Tuhan izinkan saya melayani Tuhan, saya full time, saya nggak pikir-pikir lagi pekerjaan yang lain, Tuhan bela dan Tuhan jamin kehidupan keluarga. Tapi itu pertanyaan yang tidak pernah saya tanyakan. Tapi puji Tuhan, biarpun berat, ya berat ini adalah berjuangnya itu loh. Biarpun berat, tapi Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dan saya bisa melihat sidang jemaat di tempat ini boleh terus bertahan untuk mempertahankan Tuhan, mempertahankan berkat Tuhan yang ada dalam kita. Kalau Anda murtad, Anda tidak akan ada di tempat ini. Kalau Anda tinggalkan Yesus, Anda tidak akan ada di tempat ini. Tapi saya mau tanya, kalaupun memang Anda meninggalkan Yesus, bisa nggak ada di tempat ini? Biarpun sudah kita meninggalkan Yesus, kita tidak ada Yesus dalam hidup kita, bisa nggak ada di gereja? Bisa sekali, sangat bisa. Kenapa? Karena hanya kewajiban. Saya tidak mau tinggalkan waktu ibadah, itu karena kewajiban. Tidak, kita datang ke rumah Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Amin. Kita datang ke rumah Tuhan karena saya mau waktu saya pulang beda dengan saya datang. Waktu saya pulang saya membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Enggak sedikit. Cek hati kita satu-satu. Saya datang ke sini hanya untuk kewajiban atau hanya untuk cari Tuhan atau memang benar-benar untuk cari berkat? Karena kalau mau cari untung, kita pasti dapatnya untung. Enggak akan dapat untung di tempat ini. Siapa yang dapat untung? Kita malah berkorban kok di sini. Tapi jiwa kita dipuaskan, jiwa kita dikenyangkan. Apa yang jadi kerinduanmu di hatimu, di pikiranmu itu mesti connect. Tuhan, belalah pernikahanku, belalah keluargaku, belalah istri dan anak-anakku, belalah suamiku, entah ada di mana dia. Tuhan mau dengar nggak? Tuhan masih dengar. Masalahnya, Anda beriman nggak Tuhan dengar? Iman sebesar biji sawi bisa memindahkan apa tadi? Gunung apa aja, gunung masalah, gunung sakit penyakit, ya, gunung kekhawatiran, ya, gunung kegalauan. Saya udah 37 galau. Tapi saya percaya Tuhan pasti campur tangan. Cuman masalahnya begini, kita sudah punya iman sebesar gunung, tapi belum tentu bisa memindahkan masalah sebesar biji sesawi. Itu pun jadi pergumulan dan perjuangan saya. Waktu diperhadapkan dengan kenyataan, mau nggak kita tetap bertanggung jawab untuk memperjuangkan berkat Tuhan? Karena berkat itu tidak semuanya turun dari langit, nyampe sama kita pribadi lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Berkat itu bukan untuk yang lain-lain. Ya, setiap kita diberkati. Setiap kita diberkati. Amin. Anda diberkati nggak? Anda diberkati nggak? Setiap kita diberkati. Mau dari orang yang tua sampai orang yang muda ada di tempat ini. Saya percaya waktu saya berjuang untuk berkat Tuhan, waktu saya berjuang untuk keselamatan yang dari Tuhan, saya masih terima, saya pasti dapat. Tuhan, saya capek. Kalau kita pelajari di kitab ini ya, Yakub itu bergumul dengan seorang pria hingga fajar menyingsing. Kalau baca ayatnya dari ayat 23 sampai ayat 30 itu kok bisa tiba-tiba ada seorang pria hadir, ya? Ada seorang pria tiba-tiba hadir dalam kehidupan Yakub untuk apa ya? Ngajak ribut. Kita lagi tenang-tenang ini, kita lagi santai-santai, damai-damai, tiba-tiba ada masalah. Kalau satu masalah boleh hadir, silakan, saya akan hadapi. Cuma saya mau pesan, saya mau titip baik-baik. Masalah itu datang bukan cuma satu, bukan cuma sendirian, dia pasti datang rame-rame. Bersikap dalam hal ini, kita mau nggak bersikap, kita mau nggak memberi hidup kita itu kepada Tuhan. Waktu kita bergumul, saya tahu
Anda lemah, kita semua lemah. Ya. Kalau di ayat 28, Bapak Ibu teman-teman bisa tolong buka dari ayat itu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua punya kitab terjemahan lama, ya kita mungkin bisa di-download, ya. Saya akan counter ayat yang ke-28 ini dengan kitab terjemahan lama. Kejadian 32 ayat 28 terjemahan lama. Maka kata orang itu, tiada lain engkau bernama Yakub, melainkan Israel, karena engkau telah berlaku seperti seorang raja. Ya. Karena engkau telah berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang. Amin. Raja duduk di singgasana. Untuk mencapai posisi singgasana seperti Raja Daud, dia butuh perjuangan ekstra, perjuangan yang lebih dari yang lain, perjuangan dari perjuangan yang biasa. Layak dia bisa jadi seorang raja. Waktu Yakub menghadapi orang itu, Alkitab terjemahan lama ini bilang, Yakub berdiri jadi seperti seorang raja. Jadi dia kalau raja menghadapi masalah bagaimana sih? Kalau ada raja membe, ya udah raja yang membe. Tapi yang saya tahu, raja adalah raja itu punya satu kekuatan, satu power, satu kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Karena di belakang dia itu bukan cuma 1-2 orang, rakyat, bangsa, satu kerajaan. Kalau dia lemah, raja dunia kan pasti gampang dikalahkan. Makanya ayat ini benar-benar bilang dia berlaku seperti seorang raja. Berlaku, dia bukan raja, tapi dia bertindak sebagai seorang raja. Waktu dia menghadapi orang untuk diajak yang ngajak ribut itu, yang ngajak bergumul itu, dia berlaku sebagai seorang raja. Dia berlaku sebagai orang yang mampu. Dia berlaku sebagai orang yang kuat. Dia berlaku sebagai seorang yang beriman. Dia berlaku sebagai orang yang tahu saya pasti kalahkan masalah. Pertarungan yang sengit dan menguras tenaga. Dia semalaman diajak bergumul. Kalau bergumul itu kalau ada satu teknik bela diri dari Brazil, Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. Tahu ya? Tahu? Dia bukan pukul-pukulan. Jiu-Jitsu itu bukan kayak karate. Maipiri apa sih nggak ngerti lah. Tapi kalau jiu-jitsu itu saya istilahkan bergumul ini itu seperti pertarungan Brazilian Jiu-Jitsu. Itu dia gulung, dia lipat sampai bagaimana, pokoknya lihat aja dari YouTube. Itu dia pelintir. Itu bergumul tuh pelintir. Ya. Dan bergumul itu bukan cuma sekedar bergumul, itu pakai tenaga, lama. Kalau orang yang kuat, lama akan dikalahkan. Tapi kalau orang yang lemah, udah kalah. Nah masalahnya, waktu orang ini ngajak Yakub bergumul, Yakub ini orang kuat. Dan orang ini tahu tidak bisa mengalahkan Yakub, akhirnya ambil jurus pamungkas. Apa? Dia pukul sendiri pakai ya. Lagi kan? Cuma bergumul tinggal tahu kalah. Tapi Yakub nggak tahu kalah. Akhirnya supaya dia kalah, karena ini Fajar udah mau menyingsing, udah pagi, ya dipukul. Terpelecok lah. Tapi Yakub dapat 2 hal yang baru. Dengan pergumulan itu, ya, Yakub dapat 2 hal baru. Apa? Yakub dapat nama baru
dan Yakub dapat kemenangan besar. Ya. Waktu kita menang atas masalah, nama kita akan berkibar. Ya, saya tahu kamu lagi susah. Saya tahu kamu punya pergumulan. Saya tahu kamu punya perjuangan. Tapi kenapa kamu bisa menang? Tapi kamu kenapa bisa keluar dari masalah kamu? Dan saat itu saya bilang, momen seperti itu jangan ditelan sendiri. Momen seperti itu justru kita harus sampaikan kepada saya menang karena ada Yesus. Itulah momen waktu kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kapan momen yang ujung-ujung kita mau datang ke pasar, Pak, bertobatlah engkau sebagai kerajaan Allah sudah dekat. Tapi momen-momen seperti itulah justru yang membuat kita itu bisa bersaksi sama orang. Waktu kita ngadapin masalah, ingat saya pernah sampaikan satu istilah sebagai sebuah lagu. Ya, masalah itu cuma intro. Ya, lagu ini cuma paling lama 5 menit, 7 menit. Masalah itu cuma intro. Pertanyaan saya, apakah intro itu pernah lebih dari 2 menit? Ada enggak? Kelamaan. Kalau intro lebih dari 2 menit itu bukan lagu, namanya konser. Ya, intro itu gak nyampe 1 menit. Masalah itu gak akan lama. Amin. Bener gak? Masalah gak akan lama. Percaya saja, intro itu tidak lama. Makanya setiap kali bersaksi, aduh, saya punya masalah, saya punya pergumulan, air mata menetes seperti air mata. Tapi terima kasih, dalam waktu 1 minggu Tuhan beri saya kemenangan yang dahsyat luar biasa. Amin. Itu kesaksian yang hidup, kesaksian yang dahsyat. Apa yang jadi pergumulan kita? Sama mungkin seperti Yakub. Mata semua melihat ke saya, tapi saya tidak bisa melihat hati. Yang tahu masalah Anda cuma Anda sendiri dengan Tuhan. Istri pun belum tentu tahu masalah suami, biarpun ada keterbukaan di antara kita. Anak-anak belum tentu tahu masalah orang tua, biarpun mungkin anak-anak sepertinya kayak teman, kayak kawan. Tapi waktu kita menjerit di atas motor, di dalam mobil, di rumah, waktu kita di kamar mandi sekalipun kita menjerit, Tuhan dengar. Dan Tuhan pasti bela. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Salah-salah ngomong, benar. Jadi yang belum menikah cepat lah menikah. Kalau sudah menikah jangan mau menikah lagi, bahaya. Cepat sadar, cepat bertobat. Anda tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Bagus kalau dipanggil Tuhan, ya. Saya cuma bilang bagus kalau dipanggil Tuhan, selesai. Tapi justru waktu masalahnya dia mengizinkan kita untuk tetap hidup. Nah itu, waktu kita tetap hidup diperhadapkan dengan pengadilan, kita mau masuk di mana? Kita ada di persimpangan jalan. Kita mau masuk ke 3,5 tahun pencobaan atau masuk ke 1000 tahun damai? Kita tahu. Aduh, bicara akhir zaman itu kita mesti aware, kita mesti jaga-jaga. Saya bilang selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih bisa cari Tuhan benar-benar, cari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Seperti kalau kita buka, ya, Yakub menang itu dengan apa sih? Ya, kalau dibaca di dalam kitab Kejadian itu menang mungkin dengan kekuatan dia. Kita cuma berasumsi, kita punya pemikiran seperti itu. Yakub menang karena dia kuat, dia bisa mengalahkan. Kalau saya berbicara dari sisi teologis, orang itu tidak serta-merta datang begitu aja. Oh, panjang ceritanya, ya. Kalau saya bicara dari sisi teologis, orang itu enggak cuma sekedar datang, enggak. Tiba-tiba hadir begitu, ngajak ribut begitu. Enggak. Tapi itu panjang, butuh waktu yang memang benar-benar
Kita bisa menerima dengan suatu hati yang lapang untuk orang itu bisa hadir. Siapa sih sebenarnya orang itu? Pergumulan kita, perjuangan kita, masalah kita, tiba-tiba bisa hadir. Kenapa kok tiba-tiba dia bisa hadir? Dan bagaimana kita harus menghadapi itu? Yakub boleh kuat. Kita bisa melihat kondisi Yakub dalam kitab Kejadian. Dia kuat, dia sanggup. Tapi saya kan bukan Yakub. Saya Yobel. Saya Noe, saya Hagai. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya Uli, udah kecil lagi. Gimana saya mau menghadapi orang ini? Gimana saya mau menghadapi masalah itu? Kita buka di dalam Hosea 12 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ya. Dengan apa Yakub mengalahkan? Dengan apa Yakub mengalahkan orang itu, pergumulan itu? Dengan apa dia berjuang untuk mengalahkan orang itu? Masalah. Oke. Hosea 12 ayat yang kedua sampai 4. Saya bacakan ayat yang kedua. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Yakub nih, saya cuma ibaratkan Yakub adalah Anda dan saya. Ayat yang ketiga, di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Kalau kita letterlah terima ini, maksudnya telah mentah-mentah di dalam kandungan aja dia udah jadi tukang tipu. Masuk di dalam, karena Yakub ini kembar, anak kembar. Ya, dengan apa? Dengan siapa? Esau. Dan di dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Tuh, kita bisa lihat Yakub itu gagah dan dia bergumul dengan Allah. Dia bergumul dengan masalah itu. Tapi dibilang di Hosea ini dia bergumul dengan Allah. Ayat keempat. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Kuncinya di sini. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Lalu Yakub itu menang bukan dengan kekuatan dia, biarpun dibilang dalam kitab Hosea ini dia gagah, dia bahkan bisa bergumul dengan Allah dan itu menang. Dia bergumul dengan malaikat dan dia menang. Tapi ayat-ayat terakhir di dalam kitab Hosea pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 bagian terakhir, ternyata ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Hadapi masalah secara logika, laki-laki, waktu diperhadapkan dengan masalah laki-laki, logika kita akan cari apa? Solusi, jalan keluar. Kita pasti akan cari jalan keluar, apapun itu, kita pasti akan cari jalan keluar. Dengan kekuatan kita, selama kita masih bisa berjalan, kita menembus segala masalah perjuangan hidup, kita akan berjalan. Tapi sampai waktu kita sudah menghantam tembok, mundur tembok, kanan tembok, kiri tembok. Kita mau lari ke bawah, musik board dulu kita. Kita cuma bisa dipaksa. Saya laki-laki, saya bukan berbicara kepada perempuan. Saya laki-laki. Waktu kanan kiri depan belakang tidak bisa saya lalui. Kemana harus lari? Tapi kita juga, biarpun kita sudah tahu kita harus lari ke atas, bukan ke tukang genteng. Ya, kita harus lari kepada Tuhan. Waktu kita lari kepada Bapa di surga, kita pun masih mempertahankan ego kita. Kita masih mempertahankan ego. Tuhan, saya nggak salah kok. Kenapa saya dikasih masalah seperti ini sih? Ego kita diajar Tuhan untuk turun sedikit. Karena ego itulah
itulah yang membuat kita itu tidak bisa melihat Tuhan. Waktu ada masalah, Yakub cuma tahu berdoa, dia angkat tangan, berserah, Tuhan, saya nggak kuat, saya nggak mampu nih. Saya butuh berkat Tuhan, saya butuh keselamatan, saya butuh pembelaan buat keluarga, saya butuh pembelaan buat pernikahan. Jangan sangkal, ya, jangan sangkal pernikahan, jangan sangkal istri dan anak-anak, jangan sangkal suami. Tuhan menciptakan pernikahan, Tuhan menciptakan keluarga dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk membawa kerajaan surga di bumi. Amin. Kalau sampai nih untuk keluarga yang masih baru, ya, masih rasa surga atau, ya, tapi saya cuma berdoa, rasakan surga itu sampai ke mana. Asalkan di dalam Tuhan, kita akan terus melihat surga sebelum kita masuk ke dalam surga sesungguhnya. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita menomor duakan Tuhan, jangan pakai alasan yang lain-lain deh. Jangan pakai alasan yang habis begini sih, habis saya nggak tahu harus buat apa, jadi terpaksa saya harus buat ini. Jangan pakai alasan. Tuhan gak pakai alasan. Tuhan tahu orang yang beralasan itu adalah orang yang kalah dan orang yang salah. Tuhan tahu itu. Makanya gak usah pakai alasan. Jadi waktu kita menghadapi masalah, sudah tahu kita salah, ya sudah, akui Tuhan, saya salah. Terlebih lagi laki-laki. Laki-laki ya, karena kunci berkat itu dari laki-laki. Anda tidak akan pernah bisa, sekali lagi ini sudah pelajaran lama yang memang kita terima, Anda tidak akan pernah bisa memberkati istri dan anak-anak kalau Anda sendiri pun tidak beres urusannya sama Tuhan. Jangan tuntut istri untuk bisa membereskan, jangan tuntut anak-anak bisa membereskan masalah. Tidak bisa mereka. Tapi saya mau pastikan kalau ada laki-laki yang belum bertobat di tempat ini, ada laki-laki yang belum bertobat, ingat baik, keluarga Anda dipelihara karena ada istri-istri yang cinta Tuhan. Keluarga Anda diberkati. Saya di Wamena itu dapat sesuatu dari Ustaz. Saya ketemu dengan seorang ibu, dia baik, dia suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu di Wamena. Dia suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dia bela bisa-bisa pekerjaan Tuhan. Tapi selama hidupnya hampir 46 tahun lebih, ya, dia menikah dengan seorang suami yang cuma menerima Yesus itu selama 3 bulan di awal pernikahan. Bayangkan. Jadi dia ditipu. Saya mau menikah dengan kamu, masuk ke Kristen, dibaptis pula, ya. Tapi cuma bertahan 3 bulan di awal. Dan setelah itu sampai detik ini, dia kembali kepada agamanya yang semula. Edan. Bagaimana sakitnya si ibu. Yang saya belajar, tidak pernah dia menyangkal. Tidak pernah dia menyangkal. Kadang-kala lemah, kadang-kala dia tidak kuat. Tuhan, aduh kalau bisa saya tukar tambah, bertambah orang tapi waktu Ustaz sampaikan kebenaran firman, saya pun diberkati, saya belajar. Justru di dalam Al-Quran pun belajar keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ada titiknya di seorang istri. Berkat itu kalau suaminya belum bertobat, ya, berkat itu datang dari si istri. Makanya selalu kita perhatikan baik-baik. Istri itu adalah orang-orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang tangguh. Laki-laki itu biasanya visioner, ya, bisa melihat jangkauan ke depan. Dia memang pasti akan berjuang demi keluarga. Tapi
back dan pertahanan di belakang itu kuat. Harus kuat. Dan saya percaya istri-istri di tempat ini adalah orang-orang yang kuat. Amin. Kalau lu memang gak kuat, gak akan ada di tempat ini. Dan saya percaya kalau kalian kuat, Anda kuat, satu kali waktu suamimu akan datang, Bapak Gembala, saya mau melayani apa yang saya bisa kasih. Jangan dibilang tumben, ada angin apa? Jangan. Ya. Bapak gue nih masih di perjanjian lama, apa udah ada perjanjian baru? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tekankan, ambil bagian dalam pelayanan. Ya, waktu kami KKR di Wamena, saya cuma shoot, mungkin dilihat di video ini. Saya cuma shoot, itu mama-mama Wamena. Itu mama-mama. Dan saya mau mama-mama sana nanti jadi singer di sini, oke? Gak ada yang takut, jangan takut, jangan kalah sama orang-orang tua. Ya, gantian kita di sini mama-mama. Kita yang WL itu mama-mama. Siapa? Intinya begini, ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sekecil apapun. Kalau dulu pernah ambil dan memang ditinggalkan, kembali ambil bagian. Ya, ambil bagian. Tuhan nggak tuntut kita harus berbagian. Kalau memang ada yang bisa berkhotbah, silakan, no problem, nggak jadi masalah. Saya pun mau belajar. Tapi selama kita diizinkan untuk sama-sama belajar, ibu bapak, teman-teman, kalau Anda diambil bagian dalam pelayanan pekerjaan itu, jangan salahkan kalau ini mungkin sendiri. Mau diberkati, perbesar kapasitas, lapangkanlah, ya, mengembang ke kanan ke kiri depan belakang. Kalau kita cuma punya satu talenta, jangan dikubur. Karena kalau cuma taunya tamborin, jangan cuma tamborin itu. Nanti mungkin berkembang ada choir, nggak tahu gimana tempatnya, pokoknya akan ada choir. Ambil bagiannya anak muda di choir. Choir kayak gimana sih? Nanti saya kasih tahu choir itu kayak bagaimana. Bapak Ibu, saya udah nggak mungkin jadi choir atau jadi tamborin, ya, nggak mungkin. Jadi apa? Apapun usher. Saya kalau melihat ibu jadi apa, ya, pokoknya ibu jadi apa itu kalau usher itu dia bisa tarik orang dari, ayo ikut. Nah, gitu. Tapi itu yang benar Pak Tamrin. Jangan itu ada yang kosong sedikit. Ini masih tempat sekecil ini. Satu kali waktu dan tidak akan lama lagi, saya percaya kita akan punya rumah Tuhan. Kalau kita tidak bertindak, kita nggak action dari sekarang, ya, kita nggak belajar melayani dari sekarang, kita akan kaget waktu nanti gedung kita sudah bukan mewah, enggak, pokoknya ada gedung. Bagaimana kita belajar melayani di gedung yang besar? Kita udah nggak kaget. Yakub tidak sempurna, balik lagi, kita tidak sempurna, tapi Yakub bisa menang menghadapi pergumulan dan menghadapi masalah. Itu cuma dengan daerah operasi Anda. Salah. Daerah operasi doa. Yakub makanya dibilang ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ini bicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan, saya ini orang yang, kalau orang Papua bilang, saya ini orang yang suka tipu-tipu. Ya. Saya ini orang yang suka berkhianat. Itu Yakub. Apa yang bagus dari Yakub? Ya. Tapi waktu dia berjuang demi keselamatan, demi berkat, demi kemenangan,
dia bukan hanya terima nama baru, tapi dia terima kemenangan yang besar. Orang akan akui kita menang itu karena Tuhan, bukan karena Anda. Anda nggak kuat, ya. Anda nggak kuat. Tuhan, saya mau berhenti dari perbuatan dosa. Saya pernah berdosa. Kita semua pernah berdosa. Tapi saya tidak benci dosa. Saya tidak benci orangnya. Saya benci dosa. Waktu ada orang berdosa, jangan dia mundur, jangan dia pergi. Justru dia harus mengaktifkan diri dalam pelayanan. Justru dia harus mengaktifkan diri di dalam Tuhan supaya dia ada dalam komunitas yang tepat. Dia ada dalam kumpulan yang tepat. Dia dikontrol, dia dikawal, dia dijaga. Pagi hari ini, boleh nggak saya minta Bapak Ibu, teman-teman letakkan handphone kita. Maka bisa kita saya nggak ajak Bapak Ibu, teman-teman untuk maju ke depan. Letakkan handphone dulu. Saya boleh mengundang kita semua tutup mata. Saya tutup mata. Siapapun, mungkin kecuali Ekra atau yang lain, kalau bisa tutup mata. Beberapa saat ke depan saya mau menggiring, menuntun Bapak Ibu teman-teman. Tuhan tahu kita semua punya pergumulan. Tuhan tahu kita semua punya perjuangan. Tapi kalau kita terlena di dalam masalah, terlena di dalam perjuangan, ini adalah saya mau tanya sama Bapak Ibu teman-teman. Saya tahu, saya mengerti kita semua itu punya masalah. Pertanyaannya, selesai ibadah, selesai kebaktian kita pagi hari ini, apakah waktu kita keluar dari tempat ini masalah itu bisa selesai? Saya tidak melihat. Saya tidak melihat Bapak Ibu, saya tidak melihat teman-teman. Ini waktu Anda berperkara dengan Tuhan. Ini adalah daerah operasi Anda bersama dengan Allah. Saya tidak mau paksakan Anda menangis, saya tidak mau paksakan Anda berteriak, tidak. Tapi Tuhan tahu isi hati kita pribadi lepas pribadi, masing-masing. Firman Tuhan nyata jelas hadir dalam kehidupan Anda dan saya. Menghadapi masalah,
masalah belum terselesaikan, kita cuma bisa tahu bersyukur. Karena syukur, ucapan syukur itu adalah kekuatan. Ucapan syukur itu adalah kemenangan. Ucapan syukur itu adalah jalan keluar bagi Anda. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah Anda membalik seperti membalik telapak tangan. Ya, hanya dengan ucapan syukur. Semoga kita semua berdiri dan nyanyikan lagu ini dengan sungguh dari awal. Haleluya, haleluya. Banyak yang telah kau berbuat. Merancangan jalan indah dalam hidup Dia Bapa yang mengerti. Angkat tanganmu, izinkan Tuhan turun tangan membela engkau. Abaikan kanan kiri depan belakang sekali lagi.
Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang Tuhan sudah sampaikan pada saat ini. Kami bukan pecundang, tetapi kami pemenang di dalam Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan itu masih berlaku bagi kami Tuhan, kalau kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau menangis di hadapan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua yang mendengar. Dan kami mau menjadi bukan hanya pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Saya mengundang semua kami berdiri. Kita akan pujian dan berkata, kiranya Engkau berkata. Pagi hari ini menjelang siang kami boleh beribadah, kami sudah memuji-muji Engkau, kami memberikan sesuatu yang menyenangkan-Mu, dan Engkau sudah memberkati kami luar biasa dengan firman-Mu, dan dialah hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan menyampaikan firman Allah. Tuhan senantiasa berikan dia hikmat, pengetahuan, dan rendah hati untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dan urapan baru, sehingga di mana saja dia pergi memberitakan kebenaran firman Allah, umat-umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada umat-umat-Mu yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan Engkau berkati mereka, biarlah mereka ingat bahwa napas ini Tuhan yang memberi pinjam. Untuk kami tidak berfoya-foya, bersenang-senang untuk pribadi kami, tapi usia yang Tuhan berikan kami boleh abdikan untuk hormat kemuliaan nama daripada-Mu, karena itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Kami terima daripada-Mu, kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur masuk di bulan ke-31, jemaat Immanuel sehat,
dijaga, dilindungi oleh Tuhan dari pandemi COVID-19. Di hari-hari ini kami dirasakan dengan satu penyakit yang mengganggu anak-anak, menyerang anak-anak, yaitu penyakit gagal ginjal akut. Tuhan tolong Tuhan, supaya jemaat Tuhan yang ada, jemaat Immanuel, anak-anak bahkan orang dewasa dijaga dan dilindungi seperti Engkau sudah jaga lindungi kami selama ini dari serangan COVID-19. Tuhan yang sama yang kami panggil akan menjaga dan melindungi kami siang atau malam. Anak-anak kami, orang-orang dewasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, karena kami selalu berharap dan mohon belas kasihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik dan baik dalam hidup ini. Tidak lupa kami berdoa buat gubernur atau PLT yang baru di DKI Jakarta, Bapak Heru Hartono. Tuhan tolong supaya dia dapat menjalankan tugas dia dengan baik dan benar untuk 3 program yang dia ingin kerjakan bersama-sama dalam waktu dekat, yaitu menghadapi banjir, macet, dan tata ruang. Salah satu di dalam tata ruang itu ada tempat pembangunan SSI atau tempat ibadah. Kami mohon Tuhan tolong supaya dia memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan jemaat Immanuel. Kami ingin mempunyai satu tempat ibadat yang layak, dan kami percaya Tuhan akan bukakan jalan untuk hal ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, Tuhan berikan kesehatan. Kota Jakarta di mana kami tinggal, Tuhan juga jaga, lindungi, berkati kota ini. Selamatkan penduduk kota ini, karena kami ada di tempat ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan dan keamanan kesehatan buat kota ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Karena kami dalam pendidikan, Tuhan jaga, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan berikan mereka kesehatan, kecerdasan, kecukupan dalam mengikuti pendidikan. Dan Tuhan akan tolong, berilah mereka menjadi bintang, menjadi orang-orang yang menjadi kepala. Mereka akan mendapat nilai-nilai yang terbaik dalam nama Yesus. Janji-Mu iya dan amin. Kami percaya Tuhan akan buktikan bahwa Engkau tidak pernah berdusta. Jadi orang-orang yang percaya kepada-Mu, Engkau akan angkat seperti bintang-bintang di langit. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini permohonan kami. Berkati korban persekutuan umat-umat yang telah mereka berikan, yang memberikan milik-Mu. Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat dalam nama Yesus. Setiap korban yang diberikan oleh umat-umat-Mu dan misi yang mereka berikan menghasilkan jiwa-jiwa. Kami melihat bagi tangan Tuhan yang luar biasa berulur buat sidang Jumat yang ada. Mereka sehat, mereka diberkati, mereka dijaga dan dilindungi. Ini bukan kebetulan, tapi ini anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan ketika mereka merespon firman Allah yang diajar selama ini untuk taati firman Allah sesuai protokol Alkitab, maka buktinya dan mereka berada dalam keadaan yang sehat luar biasa karena pertolongan daripada Tuhan. Inilah ucapan syukur doa kami. Tuhan tolong rencana minggu yang akan datang, kami akan berhari ulang tahun yang ke-32. Kami tahu ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan. Kami mengalami bermacam-macam tantangan, gelombang, tekanan, intimidasi, siksaan mental, dan keberadaan kami. Tapi kami boleh masih bertahan, berjuang sampai saat ini. Kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan inilah menjadi ucapan syukur kami. Kami akan lakukan itu pada minggu yang akan datang, dan kami berdoa Tuhan tolong semua sidang Jumat boleh hadir. Ini adalah acara di mana Tuhan membuat kami bergembira, bersukacita, bersukaria karena kebaikan pertolongan daripada Tuhan. Kami perlu rayakan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kalau orang Israel mempunyai perayaan pondok daun-daun dan perayaan macam-macam yang mereka rayakan, tidak lain perayaan itu ditujukan untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan karena kehebatan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Kami telah melewati pandemi, kami telah melewati bermacam-macam masalah, pergumulan dan tantangan hidup.
Kalau kami boleh ada sampai saat ini, Ebenezer, sebuah karena anugerah. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini permohonan kami. Sekali lagi kami berdoa, pasien-pasien yang ada di rumah sakit Firdaus, dari tempat ini kami berdoa mereka, bagi dokter-dokter yang bekerja, supaya Tuhan tolong sembuhkan pasien-pasien yang ada di rumah sakit Firdaus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dokter-dokter yang melaksanakan tugas mereka diberikan hikmat pengetahuan untuk mereka membantu semua masyarakat yang datang minta bantuan pengobatan kesehatan di rumah sakit ini. Berkati juga Bapak Bahtiar, selamatkan keluarganya, selamatkan dia pernah mengalami mujizat daripada Tuhan supaya dia tahu dia sehat sembuh saat ini karena darah Yesus. Ini doa kami buat pemilik rumah sakit. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagimu, nama Tuhan juga yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.